Jumpa lagi dengan Galuh Bayuar di channel. Kali ini kita akan membaca salah satu tulisan Bros Tuva Beyer yang berjudul Hanson Time dalam teori Zingta Kontemporari, VL6, bulan Desember, Jurnal Kultural Antropologi. Jadi begini kira-kira terjemahannya. Di telapak tangannya, Amelia mengistirahatkan smartphone-nya, pelukan lembut. Jempolnya, bergiliran, mengetuk layar dengan kecepatan yang berirama. Saya mengamatinya di laptop saya di meja dapur saya, saat dia duduk di ranjang susun militernya bermil-mil jauhnya. Amelia melanjutkan percakapan kami, sambil mengirim SMS ke pacarnya. Aku tahu dia tidak bisa melihatku. Dengan satu jari aku tersapu ke samping, tersembunyi di layar ponselnya. Langkah ini memungkinkannya untuk hadir di dua tempat berbeda sekaligus dengan dua orang berbeda yang tidak melihat atau berpartisipasi dalam percakapan satu sama lain dengannya. Artinya, saya agak berpartisipasi dalam pertunangannya dengan dia, karena saya melihat jari-jarinya dengan mulus menggerakkan tombol-tombol di teleponnya. Saya mengamati bagaimana jari-jarinya mengomunikasikan kata-kata yang berbeda dari yang diucapkan kepada saya. Dalam beberapa menit, ibu jarinya menggeser saya kembali ke layarnya. Dia tersenyum dan memberitahu saya bahwa dia hanya harus memberitahu dia bahwa dia sedang berbicara dengan saya. Terbukti Amelia dan Pete berkomunikasi tidak hanya melalui telepon, karena di belakangnya ada papan gabus yang penuh dengan surat, kartu, dan foto dari Pete. Di suatu tempat dalam percakapan kami, dia berhenti dan mengomentari SMS dan menerima gambar digital. Pesan teks tidak dapat dibandingkan dengan surat atau kartu tulisan tangan, menurutnya. Mengapa demikian? Aku penasaran. Waktu, jawabnya. Waktu? Aku bertanya. Menurut Thorheim, 2009, semua keberadaan, perubahan, semua proses pada manusia, alam, dan lingkungan harus dipahami dalam perspektif waktu. Waktu berbeda, dalam ukuran dan dalam pengalaman tergantung pada cara perjalanan kita, pada bagaimana kita bergerak di dunia. Tergantung bagaimana kita memegang atau membiarkan waktu berlalu begitu saja. Beberapa waktu telah berlalu ketika saya mendapati diri saya membongkar barang setelah dipindahkan, mengosongkan kotak kardus saat saya mengangkat buku demi buku, menemukan tempat untuk mereka di rak buku. Ada buku catatan seorang murid tua, dengan sampul berkerut halus bergaris putih berwarna biru. Surat tulisan tangan muda mengeja nama sahabat saya dan nama saya. Itu tidak ditulis dengan surat-surat terbaik saya. Saya ingat buku itu sangat berarti bagi saya saat itu. Saya menganggap itu adalah manifestasi dari persahabatan kami, buku harian bersama. Kami masing-masing seharusnya menyimpannya selama 2 minggu, puncak, lalu bertukar, berbagi gosip, pemikiran, dan keajaiban kami. Tanganku memegang harta ini untuk sementara, sampul depan, berantakan buatan tangan. Betapa anehnya merasakan bagaimana waktu telah berlalu, namun sangat hidup. Membalik halaman, saya menemukan bahwa huruf seperti waktu mencapai maknanya melalui mode perjalanan. Bagaimana konsep waktu kita berubah sejak Asa dan saya membuat buku ini? Atau apakah mereka? Kata-kata menyebar dengan cepat akhir-akhir ini. Da Vinci percaya bahwa pelukis sejati adalah orang yang berpikir dengan tangannya. Michelangelo tidak setuju, dengan demikian berpendapat bahwa seorang pria melukis dengan otaknya bukan dengan tangannya. Saya mendukung Da Vinci. Surat dan buku harian khusus ini adalah karya seni, setiap karakter abjad. Mereka tidak dibuat oleh otak, sendiri, tetapi dirasakan dan dibuat oleh tangan yang menembakkannya, mengirimkan sinyal, jari-jari menekan pensil, tangan yang mendorong keras atau bergerak lembut sambil menyentuh permukaan kertas, semua gerakan yang seiring waktu diinternalisasi. Dan diwujudkan, Maus 2004, 1979. Mengikuti Thorheim, 2009, waktu dan keberadaan tidak dapat dipisahkan. Waktu yang dihabiskan untuk menulis surat dan mencoret-coret memiliki nilai lebih besar daripada mengetik, kata Amelia. Surat-surat dalam buku harian itu menyampaikan tulisan cepat dan lambat. Jelas di mana kami bergegas dan di mana kami menghabiskan waktu yang dikhususkan.
Ketika saya membaca, saya melihat dengan jelas bahwa kami berdua, bahkan pada saat itu, tahu bahwa tulisan tangan kami mengungkapkan keadaan pikiran dan waktu kami. Pada setiap halaman ketiga atau lebih, kami menulis, terkadang disertai dengan penjelasan. Tulisan tangan menghabiskan waktu, membutuhkan waktu kosong. Anda tidak dapat menulis surat sambil berdiri, berjalan di jalanan, setidaknya saya tidak bisa. Tapi pesan kepedulian, acungan jempol sebagai dukungan bisa dilakukan. Surat tulisan tangan tidak dapat bersaing dengan mengetuk atau menggerakkan huruf di layar ponsel. Akibatnya, tulisan tangan, tulisan lambat, menjadi langka. Garfield 2013. Begitu juga buku biru kecil di tanganku. Saya tahu Amelia memiliki buku harian bersama, tersembunyi di ponselnya. Utas pesan antara dia dan Pete sepertinya tidak ada habisnya. Dia telah menyimpan teks pertama yang dia terima darinya 3 tahun lalu. Dia memiliki beberapa buku harian, dengan beberapa orang, di ponselnya. Setiap kali dia mengirim gambar atau pesan, dia tahu kapan penerima membukanya, dan dia mengharapkan jawaban atau semacam tanda, seperti hati atau acungan jempol. Sentuhan tombol kirim adalah semua yang diperlukan, sentuhan perhatian. Amelia tumbuh di era informasi, zaman di mana tangan dituntut bekerja cepat. Jika tidak bekerja dengan cepat, tangan kita mungkin akan diganti atau sangat mengecewakan orang lain. Reaksi, gosip, dan gambar berjalan cepat melalui sentuhan. Seringkali berumur pendek, sebuah teks dimaksudkan untuk saat ini. Pasangan mungkin menyimpan percakapan mereka selama bertahun-tahun. Bahkan setelah membuang telepon, konten dapat ditransfer. Namun, pada hari Anda meninggalkan kekasih Anda, telepon mati, percakapan kemungkinan besar mati bersamanya. Pesan buatan tangan sering dibuat untuk bertahan lama, dan itulah sebabnya seorang anak muda memaafkan tulisan tangannya sendiri. Untuk Anda yang membacanya sekarang, untuk Anda yang mungkin membacanya di masa depan, saya bisa melakukannya dengan lebih baik. Sepotong diriku tertinggal, diekspos oleh kata-kata dan gaya tulisan tangan. Tulisan tangan adalah lambang kepedulian, Anda layak atas waktu saya. Trans jari telunjuk saya berbagi kata-kata di buku harian kami. Saya akan menahannya sedikit lebih lama. Saya waktu hands-on, waktu yang dibuat dengan perenungan, kemudaan, dan persahabatan. Saya hands-on saat saya menerima begitu saja, tulisan tangan itu adalah tangan yang lambat. Tangan lambat yang Amelia berikan nilai, hanya mengetahui dia meluangkan waktu untuk duduk dan menulis kepada saya. Itu jauh lebih berarti daripada teks singkat itu. Huruf buatan tangan, tulisan lambat, dan pemaparan kepribadian disembunyikan dalam huruf yang diketik mesin yang dikoreksi secara otomatis. Karakter yang tampak identik muncul dengan menggerakkan ujung jari, bukan dengan tangan memegang pensil, menularkan kuman, bau, dan cinta. Tulisan tangan dan dipegang, bukannya tersembunyi di awan yang tak tersentuh. Terima kasih. Sampai jumpa.